Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Paul. Paul adalah seorang pengusaha sukses, yang memiliki seorang putri remaja, yang diketahui bernama Anna. Mom did it for the girls in class. The girl at the store said. Sebelum menjadi seorang pengusaha sukses, ternyata Paul dulunya adalah seorang ketua mafia paling ditakuti. Namun itu semua dulu, sekarang Paul sudah bertobat, dan hidup bahagia, bersama keluarga kecilnya. Di tengah perjalanan menuju pulang, Anna lantas meminta izin kepada Paul, bahwa kedua temannya, nanti malam akan berkunjung ke rumah. Anna juga dengan malu-malu bercerita, mengenai salah satu temannya, yang ternyata naksir kepada Anna. Mendengar hal itu, Paul hanya tersenyum. Ia mengizinkan kedua teman Anna berkunjung, asalkan mereka menjaga sopan santun. Son, I have to prove it. Seusai mengantar Anna pulang, Paul lantas mengunjungi kafe sahabatnya, yang diketahui bernama Jack. Di sana juga ada satu lagi sahabat Paul, yang diketahui bernama Anthony. Diketahui kalau Jack dan Anthony, adalah tangan kanan setia Paul, saat masih menjadi ketua mafia. Mereka berdua mengikuti jejak Paul, yang memutuskan untuk bertobat. Setelah saling bercerita mengenang masa lalu, Paul lantas meminta izin kepada Jack, bahwa dirinya akan menyewa kafe Jack, untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya, yaitu Anna. Jack yang sudah menganggap Anna, seperti putri kandungnya sendiri, tentu ia sangat tidak keberatan. Bahkan, ia rela sewa kafenya tidak dibayar, demi membahagiakan putri Paul. Di keesokan harinya, Paul menghadiri peresmian bisnis barunya. Paul tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para investor saham yang sudi bekerja sama dengannya. Lalu di malam harinya, Paul dan istrinya yaitu Elena, bersiap akan menghadiri pesta makan malam, bersama dengan para investornya. Sembari menunggu Elena selesai berdandan, Paul lantas menemui Anna, yang sedang ngobrol bersama kedua temannya. Salah satu teman yang naksir dengan Anna, ia diketahui bernama Michael. Paul lantas mengajak Michael, untuk bicara empat mata. Paul menginterogasi Michael secara baik-baik, apakah Michael seorang anggota gangster, yang suka mabuk dan memakai barang haram. Karena jika Michael adalah seorang gangster, ataupun seorang pecandu, maka Paul meminta Michael, untuk segera menjauhi putrinya. Menanggapi hal itu, Michael pun langsung menegaskan, kalau dirinya adalah pemuda baik-baik, yang sangat serius menyayangi Anna, dan tidak pernah berniat sedikitpun, untuk mempermainkan perasaannya. Mendengar hal itu, tentu Paul merasa lega. Paul pun mengizinkan Michael, berhubungan dengan putrinya, asalkan Michael menjaganya dengan baik. Setelah itu, Paul dan Elena langsung berangkat. Beberapa jam dari itu, Paul didatangi oleh seorang detektif, yang diketahui bernama William. William datang membawa kabar buruk, perihal Anna yaitu putri Paul, yang diculik oleh geng perampok. Yang mana geng perampok tersebut, telah membobol paksa rumah Paul. Mendengar hal itu, Paul dan istrinya, bergegas pulang ke rumah. Sesampainya ke rumah, sudah banyak puluhan polisi, yang tengah menganalisa TKP. Sedangkan Michael dan temannya, tampak dalam keadaan babak belur, dihajar oleh para pelaku. Detektif William menjelaskan kepada Paul, kalau para pelaku yang menculik Anna, kemungkinan bukanlah geng rampok biasa. Mengingat, tidak ada satupun barang berharga, yang menghilang dari rumah tersebut. Yang mana artinya, tujuan utama mereka, menyusup ke rumah Paul, memang sengaja untuk menculik Anna. William pun menduga kuat, kalau para pelaku tersebut, berkaitan dengan musuh, dari masa lalu Paul. Karena seperti yang diketahui, Paul adalah seorang mantan ketua mafia. Namun bagaimanapun juga, William berpesan kepada Paul, agar tidak bertindak gegabah. Apalagi sampai main hakim sendiri, mencari para pelaku dan menghabisi mereka, dengan cara yang membabi buta. Sebaiknya kasus penculikan Anna, diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Tak lama setelah para polisi pergi, Elena pun mulai mendesak Paul, untuk segera bertindak. Yaitu menemukan putri mereka, dan membawanya pulang, dalam keadaan selamat. Paul yang memang merasa bersalah, pada akhirnya memutuskan, untuk turun ke lapangan.
Jika hanya mengharapkan polisi yang lamban, bisa-bisa putri mereka akan celaka, akibat terlambat untuk diselamatkan. You find her. You just bring her. Pagi harinya Paul pun mulai bergerak, memulai misi menemukan putrinya. Apabila para pelaku adalah musuh Paul dari masa lalu, tentu menemukan mereka bukanlah misi yang begitu sulit. Sebelum pergi memulai misi, Elena pun berpesan kepada Paul agar suaminya itu selalu berhati-hati. Sedangkan Elena sendiri, Paul tidak perlu mencemaskannya. Karena Elena akan dijaga oleh 2 orang polisi di rumah itu. Where are we off to? Doing everything we can. Kemudian, Paul menemui Michael di rumahnya, guna mencari petunjuk terkait ciri-ciri para pelaku. And her honor, because that's what gentlemen says. Namun Michael yang masih sangat syok, sayangnya tidak bisa mengingat apapun. Sehingga membuat Paul sangat kecewa, karena sebagai seorang kekasih, Michael seharusnya bisa melindungi Anna. I don't know. That's messed up, you know? If you remember anything, you give me a call. It's me. Setelah itu, Paul menemui kedua sahabatnya, yaitu Anthony dan juga Jack, untuk meminta bantuan mereka dalam melacak keberadaan para pelaku, menghabisi mereka semua, dan menyelamatkan putri Paul. Sebagai sahabat yang saling setia sampai mati, tentu Anthony dan juga Jack bersedia membantu dalam bentuk apapun. Kemudian, mereka mulai menyusun strategi dalam menemukan para pelaku. I want to find who took her. They're dead. We're family. I know just where to look. Setelah itu, mereka mendatangi seorang ketua perampok, guna dimintai keterangan. Si ketua rampok diinterogasi, mengenai siapa para pelaku, yang telah menculik putri Paul. Dengan begitu ketakutan, si ketua rampok menjawab, kalau ia dan kelompoknya, sama sekali tidak terlibat, dalam penculikan tersebut. Bahkan ketika disiksa berkali-kali, si ketua rampok tersebut, tetap bersikeras menyangkal. Si ketua rampok pun menegaskan, bahwa ia dan kelompoknya, tidak mungkin berani mengusik Paul, apalagi berani menculik putrinya. Please, come on. No, I don't know, Lord Jesus. Tell him I don't know. Lord Jesus. Adegan beralih di keesokan harinya, yang mana seorang pejoging, melihat mayat mengambang di selokan. Ia pun dengan segera, melaporkannya pada polisi. Sementara itu, Paul dan kedua sahabatnya, tampak sudah mulai putus asa. Semua penjahat di kota ini, sudah mereka sambangi, namun tak satu pun dari mereka, yang mengaku menculik anak Paul. Somewhere, someone. Sekembalinya ke rumah, Paul malah mendapat kabar duka dari polisi, mengenai putri Paul yang telah ditemukan, namun sudah tidak bernyawa lagi. Sesampainya di rumah sakit, Paul tak kuasa menahan air matanya. Tatkala melihat putri sematawayangnya, yang sudah terbujur kaku. Singkat cerita, putri Paul selesai dikebumikan. Banyak kenalan Paul yang datang melayat, untuk mengucapkan bela sungkawa. Bahkan, sahabat lama Paul yang seorang ketua mafia, juga menyempatkan diri, hadir di pemakaman anak Paul. Sahabat lama Paul ini, diketahui bernama Jarod. That's not what I heard. Side. The gutters were run. Kemudian, Paul dan juga Jarod berbincang empat mata terkait musibah yang menimpa Paul. Sebagai seorang sahabat, Jarod mencoba mengingatkan Paul agar ia tidak perlu lagi mengotori tangannya yang sudah lama bersih. Takutnya tindakan Paul yang main hakim sendiri hanya akan kembali mencoreng reputasi baik yang sudah susah payah Paul bangun. Sebaiknya kasus kematian Anna diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Namun tentu saja Paul tidak peduli dengan semua itu, asalkan dendamnya terbalaskan. Lalu di sore harinya, Paul dan kedua sahabatnya kembali menyusun rencana baru untuk menemukan para pelaku. Jack pun lantas menduga bahwa para pelaku pembunuh Anna berkaitan dengan kelompok mafia Rusia, yaitu bermotifkan balas dendam karena 20 tahun yang lalu, Paul dan kedua sahabatnya pernah menghabisi adik ketua mafia Rusia. Namun Paul kurang yakin dengan hal itu, karena tidak ada seorang pun saksi mata yang melihat kejadian pembunuhan tersebut. Namun di balik itu, hasil autopsi mayat Anna sudah keluar.
Ternyata Anna ditembak mati menggunakan senjata buatan Rusia yang berjenis Tukarev. Yang mana jenis senjata tersebut identik dengan senjata yang selalu dipakai oleh kelompok mafia Rusia yang diketuai oleh Dmitri. Dmitri adalah seorang ketua mafia Rusia yang adiknya telah dihabisi oleh Paul dan kedua sahabatnya. Beralih ke Paul yang mendapat laporan dari Jack terkait hasil autopsi putri Paul yang ternyata telah dihabisi menggunakan senjata Tukarev TT-33. Paul dan kedua sahabatnya mengetahui kalau jenis senjata tersebut biasa digunakan oleh kelompok Dmitri. Sontak Paul pun sekarang menjadi yakin dengan dugaan kuat dari Jack bahwa pelaku utama yang menghabisi Anna adalah Dmitri, si ketua mafia Rusia yang adiknya telah Paul habisi bersama kedua sahabatnya. Motif Dmitri menghabisi putri Paul tak lain sebagai bentuk balas dendam. Malam itu juga, Paul dan kedua sahabatnya mendatangi klub malam milik Dmitri. Sesampainya di klub malam tersebut, mereka bertiga langsung membrutal, menghabisi puluhan anak buah Dmitri. Sekembalinya ke rumah, Paul menyuruh istrinya yaitu Elena, bersembunyi keluar kota, untuk sementara waktu saja. Menanggapi hal itu, Elena lantas bertanya kepada Paul, kapankah misi balas dendam ini akan selesai? Paul lantas menjawab, kalau misi balas dendamnya, baru saja dimulai. Sudah 3 hari berlalu, namun Dmitri masih belum menampakkan diri. Hingga pada akhirnya, Paul dan kedua sahabatnya memutuskan mendatangi mantan supir adik Dmitri. Sesampainya di tempat si mantan supir, Paul lantas menyuruh kedua sahabatnya untuk menunggu di dalam mobil. Sementara dirinya akan menemui si supir seorang diri. Namun setelah melihat kemunculan Paul, si supir malah ketakutan dan bergegas melarikan diri. Anthony yang melihat itu, ia lantas menembak si supir hingga mengenai bagian perutnya. Namun hal itu tetap tak melumpuhkan si supir, dan bahkan semakin kencang berlari. Paul yang terus melakukan pengejaran, pada akhirnya berhasil memojokkan posisi si supir. Kemudian, Paul bertanya kepada si supir, apakah Dmitri terlibat dalam menghabisi putrinya. Namun belum sempat menjawab, si supir malah tewas di tempat karena kehabisan darah. Hal ini tentu membuat Paul begitu kecewa, karena hanya si supir itulahlah satu-satunya petunjuk mereka. Ketika sedang berada di sebuah bar, Paul dihampiri oleh detektif William. Ia menasihati Paul untuk segera menghentikan kebrutalannya. Sekuat apapun Paul membrutal, tetap tidak akan pernah bisa mengembalikan putrinya. Jika aksi Paul terus berlanjut, detektif William terpaksa harus menjebloskan Paul dan kedua sahabatnya ke dalam jeruji besi. Namun ancaman dari si detektif sama sekali tak membuat Paul gentar. Lalu di malam harinya, Paul dan kedua sahabatnya, mereka kembali membrutal. Dengan mendatangi markas barang haram Dmitri, dan kembali membantai puluhan anak buahnya. Alhasil, puluhan anak buah Dmitri tewas bergelimpangan. Adegan berpindah di keesokan harinya, yang mana TKP pembantaian tersebut dianalisa oleh detektif William. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, William langsung dapat menyimpulkan kalau semua ini adalah ulah Paul dan kedua sahabatnya. Namun secara tidak langsung, kepolisian berterima kasih kepada Paul CS. Karena puluhan anak buah Dmitri ini adalah kelompok buronan yang sudah lama diincar polisi. Sampai pada akhirnya, kesabaran Dmitri pun mulai habis dengan ulah Paul dan kedua sahabatnya. Puluhan anak buahnya tewas, dan bisnisnya mengalami kerugian besar. Dmitri merasa keheranan, kenapa Paul dan kedua sahabatnya berani mengusiknya tanpa sebab. Dmitri lantas menugaskan kelompok untuk serta menangkap Paul CS. Beberapa jam setelah itu, para anak buah Dmitri yang bersenjata langsung mendatangi Jack di kafenya. Jack yang menyadari kedatangan mereka, ia pun langsung melaporkannya kepada Paul. Mengetahui akan hal itu, Paul langsung tancap gas, sembari mencoba menelpon Anthony, namun Anthony tak kunjung menjawabnya.
Sementara itu, para anak buah Dimitri langsung memberondong Jack dengan tembakan serentak. Jack berusaha melakukan perlawanan, bahkan berduel dengan salah satu dari mereka. Tapi karena kalah jumlah dan senjata, pada akhirnya Jack berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita, Paul sampai ke kafe Jack dan melihat para anak buah Dimitri yang tengah membawa Jack pergi. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun di waktu yang bersamaan, Paul juga dikejar pasukan polisi. Sehingga pada akhirnya, para anak buah Dimitri berhasil kabur sembari menculik Jack. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, detektif William pun muncul. Namun tanpa disangka, William malah mengizinkan Paul pergi, alias Paul tak jadi ditangkap. Ternyata detektif William mendukung aksi Paul yang memburu kelompok Dimitri. Mengingat, kelompok mafia tersebut sudah lama diincar oleh polisi. Sir, are you serious? Beralih ke Jack, yang dibawa ke sebuah gudang kosong. Dimitri lantas menginterogasi Jack, sembari dihajar habis-habisan. Dimitri ingin tahu motif Jack CS yang berani mengusik bisnisnya. Akan tetapi, Jack terus saja bungkam, bahkan ketika dirinya harus disiksa sedemikian rupa. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Jack mau bicara. Alasan kenapa mereka mengusik Dimitri, tak lain karena Dimitri sendiri telah menghabisi putri Paul. Mendengar hal itu, tentu Dimitri sangat terkejut dan menyangkal keras tudingan tersebut. Dimitri dengan tegas mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah prinsip, yang tidak akan mengusik siapapun, kecuali orang tersebut yang mengusiknya duluan. Namun Jack tidak percaya, dan terus mendesak Dimitri untuk mengakui perbuatannya. Jack menyebutkan, motif Dimitri menghabisi putri Paul, tak lain untuk balas dendam atas kematian adik Dimitri, yang dirampok dan dihabisi oleh Paul dan kedua sahabatnya. Mendengar pengakuan dari mulut Jack, tentu membuat Dimitri sangat terkejut. Dimitri sama sekali tidak menyangka, kalau pelaku yang menghabisi adiknya, ternyata adalah Jack CS. Padahal dari dulu, kelompok Dimitri tidak pernah mencari masalah dengan kelompok mafia Paul. Dimitri yang murka, lanjut menghajar Jack, hingga akhirnya Jack tewas di tempat. Di balik itu, Paul mendatangi Anthony, yang sedang mabuk-mabukan, sembari ditemani wanita penghibur. Paul sangat kesal, karena Anthony tidak menjawab panggilan teleponnya, dan malah asik mabuk-mabukan. Sementara Jack sahabat mereka, kini disandra oleh kelompok Dimitri. Anthony lantas menjawab, kalau ia butuh hiburan, setelah penat membrutal. Paul lantas bertanya, kenapa Anthony menembak supir adik Dimitri. Padahal si supir tersebut, adalah satu-satunya petunjuk mereka. Anthony menjawab, kalau ia melakukan itu secara spontan. Namun Paul tidak percaya, dan malah menuding Anthony terlibat dalam menghabisi putrinya. Tak terima dituduh seperti itu, Anthony Paul marah, dan langsung menonjok muka Paul. Paul yang semakin emosi, ia malah tanpa sengaja, menikam Anthony hingga tewas. Always been an idiot. Menyadari sahabatnya tewas sia-sia, tentu Paul merasa sangat terpukul, dan sangat menyesali perbuatannya. Sementara itu, Dimitri melakukan pertemuan dengan Jarod si ketua mafia, yang juga merupakan sahabat Paul. Dimitri lantas membawa jasad Jack, yaitu salah satu pelaku, yang telah menghabisi adiknya, 20 tahun yang lalu. Dimitri mengatakan kepada Jarod, ia juga akan menghabisi Jack dan Anthony, yang ikut terlibat dalam menghabisi adiknya. Dimitri juga meyakini kalau Jarod terlibat dalam menghabisi adiknya. Mengingat, 20 tahun yang lalu, Jarod masih bergabung dalam kelompok mafia Jack. Merasa dalam posisi terpojok, akhirnya Jarod mengakui kalau ia memang terlibat dalam menghabisi adik Dimitri. Setelah semuanya terungkap, baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Namun sialnya, Jarod pun akhirnya tewas di tangan Dimitri. Beralih ke Paul, yang dalam keadaan pikiran runyam, ia kembali mengingat peristiwa saat ia merampok adik Dimitri.
Dan setelah berhasil menghabisi adik Dimitri, Paul lantas mengambil senjatanya, yang diketahui berjenis Tukarev. Yang mana senjata adik Dimitri tersebut, Paul simpan rapi di lemari kamarnya. Paul lantas bergegas pulang ke rumah, dan langsung memeriksa pistol tersebut. Dan betapa terkejutnya Paul, tatkala mendapati, peluru di dalam senjata tersebut, hanya tersisa 1 peluru saja. Yang mana artinya, ada seseorang, yang telah menggunakan pistol tersebut, tanpa sepengetahuan Paul. Paul pun teringat hasil autopsi mayat putrinya, yang ternyata tewas ditembak, menggunakan senjata jenis Tukarev. Akhirnya Paul menyadari, kalau kemungkinan besar, yang menghabisi putrinya, adalah kedua sahabat putrinya sendiri. Yang mana salah satunya adalah Michael, yaitu pacar anaknya sendiri. Malam itu juga, Paul mengajak Michael bertemu. Dan setelah bertemu, Paul langsung memaksa Michael, untuk mengakui perbuatannya. Michael yang panik dan ketakutan, pada akhirnya terpaksa buka mulut. Pada malam kejadian, Anna yang sudah mulai mabuk, bercerita mengenai Paul ayahnya, yang seorang mantan ketua mafia. Anna juga bercerita, mengenai koleksi senjata milik Paul, termasuk senjata jenis Tukarev tersebut. Dengan menggunakan senjata tersebut, mereka bertiga malah bermain tembak-tembakan. Sampai pada akhirnya, Michael malah tanpa sengaja, menembak Anna sampai tewas seketika. Michael dan temannya yang panik, mereka lantas membuang jasad Anna, ke bawah sebuah jembatan. Kemudian membuat sebuah skenario, yang seolah-olah, anak diculik oleh geng perampok. Michael dan temannya, terpaksa melakukan semua itu, karena takut dijebloskan ke dalam penjara. Michael sangat menyesali perbuatannya, dan ia hanya bisa pasrah, apabila Paul harus menghabisinya. Mengetahui putrinya, tewas karena sebuah ketidaksengajaan, Paul pun pada akhirnya, memutuskan untuk mengampuni Michael. Sekembalinya ke rumah, Paul langsung menelpon sang istri, mengatakan kalau misinya sudah selesai. Namun Paul meminta sang istri, untuk jangan dulu pulang ke rumah. Karena kemungkinan besar, kelompok Dimitri akan datang, untuk menghabisi Paul. Dan ketika mereka semua datang, Paul pun hanya bisa pasrah, jika harus dihabisi. Paul menganggap, kematiannya akan menjadi sebuah penebusan, atas dosa-dosanya di masa lalu. Termasuk dosa Paul yang telah menyebabkan, ketiga sahabatnya tewas sia-sia. Lalu film pun selesai. I let you down.